Yo halo semuanya, ya akhirnya episode 1 dari season ketiganya Classroom of the Elite itu udah tayang kemarin malam pada tanggal 3 Januari ya. Dan mari kita bahas di video kali ini. Sekedar informasi aja nih, kalau kalian bisa tonton yang legal di Muse Indonesia ataupun di PlayStation juga ada. Dan season ketiganya ini rilis setiap hari Selasa malam jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, dicatat ya. So kalau gitu langsung aja mari kita bahas episode ke satunya, let's go. Semester ketiga dimulai setelah kelas D menang melawan kelas C lewat ujian paper shuffle di season keduanya sebelumnya ya. Kelas D atau kelas senior kita itu dipromosikan jadi kelas C pada saat ini. Mereka itu akan menghadapi ujian khusus camp pelatihan selama 1 minggu di pegunungan. Camp pelatihan ini diikuti oleh semua angkatan yang mana nantinya itu akan dicampur untuk membentuk sebuah grup. Untuk di pembagian grupnya ini rada berbeda dari light novelnya. Harusnya ada grup kecil dan grup besar. Nah di grup besar Ayano Koji itu gabung satu grup sama si ketua OSIS Nagumo. Mungkin detail tentang perbedaan atau hal yang diikat semacam ini akan gua bahas di video terpisah ya. Peraturannya di camp pelatihan ini bagi grup yang mengumpulkan poin terbanyak akan dapat poin pribadi dan poin kelas. Dan bagi grup yang nggak mencapai poin minimumnya, maka pemimpin dari grup tersebut itu harus dikeluarkan dari sekolah. Dan pemimpin itu berhak menunjuk satu orang di dalam grupnya juga untuk ikut dikeluarkan. Jadi istilahnya pemimpin grup itu kalau grupnya nggak mencapai poin minimum, pemimpin grup yang dihukum dikeluarkan itu bisa menyeret satu orang di dalam grupnya untuk ikut keluar dari sekolahan juga. Jadi satu grup akan dikeluarkan 2 orang sekaligus jika nggak mencapai poin minimum. Diketahui ada 4 tes yang menentukan untuk lulus ujiannya, yaitu pertama Zen, tes tertulis, pidato, dan lari estafet. Zen di sini semacam kayak meditasi gitu. Untuk menghindari adanya yang dikeluarkan dari kelas C, Hirata, Horikita, serta Kushida, mereka itu akan jadi tempat konsultasi bagi teman-temannya. Nagumo, ketua OSIS yang baru, menantang mantan ketua OSIS Manabu untuk melakukan sebuah duel. Karena di camp pelatihan ini konsepnya kan semua angkatan akan bersaing. Jadi ini waktu yang tepat bagi Nagumo untuk melihat apakah dia itu bisa melampaui Manabu atau enggak. Grup Nagumo dan Manabu itu akan banyak-banyakan poin dan poinnya yang lebih banyak itu yang akan menang. Manabu itu nuntut satu hal ke Nagumo, kalau si Nagumo itu nggak boleh melibatkan murid lain di pertarungan mereka. Setelah turun bis, Ayano tuh langsung mengirim SMS ke Kei. Ayano di sini tuh menyuruh Kei untuk melakukan sesuatu. Penentuan grup ini nggak ada campur tangannya dari pihak sekolah. Jadi para murid sendiri yang harus memilih dan membentuk grupnya. Terlihat kalau si Riwen lagi sendirian. Ini berkaitan dengan Ayano yang mengajar Riwen di season keduanya sebelumnya. Untuk menutupi atau mengkamuflasekan Ayano telah mengalahkan dirinya, Riwen itu menyebarkan berita kalau dirinya telah kalah dari Ishizaki, alias dari anak buahnya sendiri. Dan kini Riwen tidak menjadi pemimpin kelas dari kelas D lagi. Pemimpin kelas D saat ini adalah Ishizaki. Jadi ceritanya di sini dibuat kalau seolah si Ishizaki itu mengkudeta Riwen. Ya, kalau kelas Ayano dari kelas D naik ke kelas C, maka kelasnya Riwen yang awalnya kelas C itu jadi turun ke kelas D. Dan di sini Ayano Koji itu dapat grup sisaan atau buangan lah istilahnya. Isinya itu ada preman seperti Ishizaki, bahkan ada Quenji yang susah diatur juga. Di dalam grup Ayano Koji yang berisikan 9 orang, Yukimura lah yang jadi penanggung jawabnya atau disebut sebagai pemimpin grup. Di dalam grupnya juga itu ada Hashimoto dan Yahiko dari kelas A. Walaupun mereka dari kelas yang sama, tapi kondisi kelas A itu terpecah jadi 2 kubu, yaitu Hashimoto ada di kubu Saganagi dan Yahiko ada di kubunya Katsuragi. Si Ishizaki di sini sempat sok keras dan mau ngebantah Yukimura saat lagi diatur ya. Tapi di belakangnya Yukimura itu ada Ayano Koji dan saat itu Ishizaki langsung menciut ya. Ya dia itu jadi ingat kalau sebelumnya dia itu dibantai sama si Ayano. Saat di ruang makan, Ichinose dibuat kewalahan dari pembagian grup para cewek-cewek. Tapi biarpun begitu, Ichinose di sini masih terlihat ceria. Di sisi lain ruangan ada Horikita yang sedang membujuk Kushida untuk kerjasama agar kelas itu bisa naik ke kelas A. Walaupun Horikita berjanji nggak akan membongkar masa lalu dari Kushida, Kushida itu masih belum percaya dan dia itu masih tetap bertekad untuk mengeluarkan Horikita dari sekolahan. By the way, di sini Horikita itu satu grup sama si Kushida ya.
Lalu di grupnya Ayano Koji, saat grup itu lagi memanas antara Ishizaki dan Koenji yang mau gelut, ada Hashimoto yang menenangkan suasana dengan mudahnya. Hashimoto di grupnya Ayano Koji di sini tuh punya jiwa pemimpin yang baik. Lalu diperlihatkan kalau Ichinose itu satu grup dengan Shina Hiyori dari kelas D dan Wang Meiyu atau kerap dipanggil Michan dari kelas C. Michan itu adalah orang Cina yang kini tinggal di Jepang. Dia itu tipe orang yang pemalu, jadi dia itu lebih susah untuk beradaptasi dengan orang baru. Tapi ada Horikita dan Ichinose yang merangkul Michan. Bahkan saat Michan terlihat tertinggal di belakang saat lari, mereka berdua itu menunggu Michan. Dan kalau kalian lihat di dalam grupnya Michan itu terdapat dua pemimpin perempuan dari kelas B dan kelas D. Ichinose merupakan pemimpin kelas dan termasuk pusat perempuan di dalam kelas B. Serta Hiyori juga itu begitu, dia itu pemimpin perempuan di kelasnya Riwen. Jadi role-nya itu mirip kayak gitulah di dalam kelas C. Jadi pusat di antara anak perempuan. Selanjutnya ada scene legend yang ditunggu-tunggu para fans ya, dimana Yamauchi itu menabrak Sakenagi sampai jatuh. Udah jalan pakai tongkat, disenggol lagi. Dan responnya Yamauchi itu kayak orang nggak bersalah gitu ya. Tapi untungnya Sakenagi ini baik dan sabar. Dia itu cuma ngasih senyuman ke Yamauchi. Pembalasan Sakenagi ke Yamauchi itu bakalan lebih sadis nantinya ya. Ini adalah awal dari akhir Yamauchi. Lalu next berpindah ke scene Ayano Koji dan Sakenagi. Nah sebelumnya di season keduanya di akhir itu Sakenagi itu sempat berpapasan dengan si Ayano Koji. Pada saat itu si Sakenagi itu berkata kalau dia itu akan menghancurkan Ayano Koji. Nah sebelum dirinya menghancurkan Ayano Koji, Sakenagi itu mau menargetkan kelas B terlebih dahulu. Kelas B itu terlihat solid, itu karena Ichinose yang menjadi pusatnya. Sempat diperlihatkan waktu dulu ya, si Ichinose itu memegang 2 juta poin di HP-nya. Sakenagi berkata kalau teman-teman sekelasnya itu mempercayai Ichinose dan mengumpulkan semua poin pribadi teman-temannya itu ke Ichinose. Jadi istilahnya si Ichinose itu jadi bank kelas lah ya untuk menyimpan poin teman-teman sekelasnya. Walaupun Ichinose itu baik dan dapat dipercaya, tapi setiap orang punya sisi lain, ucap Sakenagi. Ini adalah salah satu clue cara Sakenagi untuk menghancurkan kelas B, yaitu dengan dimulai dari menyerang Ichinose. Lalu ada Ayano Koji dan Kei yang bertemu diam-diam. Saat di ruangan makan sebelumnya, Ayano Koji itu sempat ngasih Kei surat untuk bertemu diam-diam ya. Karena di ujian camp pelatihan ini HP itu disita. Di sini Ayano Koji itu menyuruh Kei buat mengawasi beberapa orang di dalam grup perempuan. Selanjutnya ada Manabu yang memanggil Ayano Koji untuk menyuruhnya menghentikan Nagumo. Karena Nagumo itu sudah mendominasi kelas 2. Serta Nagumo yang punya jabatan ketua OSIS sekarang itu berniat mengubah peraturan sekolah yang telah dijaga oleh Manabu selama ini. Yaitu ambisi Nagumo itu adalah mau mengubah sistem peraturan antar kelas menjadi antar individu. Nagumo itu berniat untuk membuat siswa yang berbakat itu bisa naik menjadi kelas A. Dan sebaliknya, kalau murid yang lemah itu bakalan tersingkir. Kalau sistem baru Nagumo ini terwujud, pasti bakalan banyak murid lemah yang dikeluarkan. Ayano tuh nggak bisa menolak permintaan dari Manabu. Karena Ayano Koji itu pernah berhutang ke Manabu sebelumnya. Yaitu pada saat dirinya berhadapan dengan Riwen ya. Ayano itu menghubungi Manabu dan menyuruhnya untuk jadi saksi tentang Riwen yang telah merundung Kei pada saat itu. Misal pada saat itu nggak ada saksi sama sekali, maka Riwen itu bakalan bisa bikin tuduhan palsu dan lapar kalau dirinya itu dipukulin sama si Ayano. Peran Manabu jadi saksi dalam rencana Ayano untuk melawan Riwen itu sangatlah penting. Mau nggak mau Ayano tuh harus menerima permintaan dari Manabu buat menghentikan Nagumo. Yaitu Manabu itu ingin Ayano untuk memasukkan Horikita ke dalam OSIS, dan Ayano bebas menggerakkan Horikita dari belakang untuk menggali kelemahan Nagumo dari dalam. Ya, hal ini terhubung pada season kedua episode ke-13-nya, dimana pada saat itu Ayano tuh sempat mengajak Horikita buat gabung OSIS. Lalu Manabu itu memperkenalkan informan terpercayanya. Dia itu adalah wakil ketua OSIS saat ini, yang menentang Nagumo dan mendukung Manabu. Dia berasal dari kelas 2B, namanya Kiriyama. Kiriyama belum bisa mengakui kemampuan Ayano, tapi karena Manabu percaya terhadap Ayano, Kiriyama pun menuruti kemauan Manabu untuk jadi informannya Ayano. Dan ya, itu dia breakdown ataupun review dari episode ke-1-nya.
Next, mungkin gue bakalan bahas apa yang beda dari light novel dengan animenya, atau apa aja hal yang di-cut di episode satunya ini. Soalnya ya lumayan banyak lah penyesuaian yang beda dari light novelnya. Atau gue juga bakalan breakdown lah antar opening plus ending songnya sekalian ya. Komen di bawah pendapat kalian entah tentang cerita, grafis, dan segala macam. Kalian itu bisa tulis di kolom komentar. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di next video. Bye-bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです